Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di antara perkara yang bisa menjadi sebab seorang hamba mendapatkan rahmatnya Allah untuk memasuki surga, mujibat al-jannati fi dawi sunnah. Poin berikutnya adalah at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Qala ulama'una at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Bertaubat dari segala macam dosa itu hukumnya wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, bila kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba itu antara dia dengan Rabb-Nya Allah Ta'ala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada kaitan antara dirinya dengan sesama manusia, anak keturunan Adam. Falaha salah satu syurutin. Taubat yang seperti ini memiliki 3 syarat yang tidak boleh gugur satupun darinya. Ahaduha ayyuqla'a 'anil maksiyah. Yang pertama, dia tanggalkan segala hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, semuanya, baik itu maksiat yang terlihat maupun tidak. Kalau seseorang bertaubat dari maksiat tapi dia tidak tanggalkan sikap, sifat atau perbuatan maksiat itu darinya, tidak disebut dengan taubat. Walaupun dia berkata saya menyesali dosa saya, tapi dia tidak tinggalkan kemaksiatan itu. Kalau misalnya dia mengambil harta milik orang lain, dia kembalikan. Kalau misalnya dia sedang dalam perbuatan berbuat dosa, minum khamr, dia buang seketika itu juga. Wasani ayyandama ala fi'liha. Syarat yang kedua, harus ada rasa menyesal. Bertobat kepada Allah itu mesti ada perasaan menyesali apa yang telah dia lakukan. Bila dia tidak menyesali masa lalunya, malah bahkan diceritakan kepada orang lain. Padahal Nabi mengatakan kullu ummati mu'affa illal mujahirina. Umatku semuanya akan dimaafkan Allah kecuali orang yang disebut mujahirin. Sahabat-sahabat bertanya, apa itu mujahirin? Man humul mujahirun? Siapa itu al-mujahirun? Nabi mengatakan seorang yang berbuat maksiat di malam hari, ditutupi oleh Allah, paginya ia ceritakan kepada orang lain, ia singkap maksiatnya itu. Tabir penutup maksiatnya dia singkap. Berarti ini orang tidak punya penyesalan. Kan berapa banyak pada hari ini Bapak kita jumpai ada orang yang katanya udah tobat, tapi suka diceritakan, saya dulu mantan begini, saya dulu gini-gini, mantan begitu. Apa yang dia maksudkan menceritakan hal itu? Mestinya dia tidak boleh cerita, malu kepada Allah Ta'ala, malu pula kepada manusia karena dia telah berbuat maksiat. Asalis ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Ada sebuah keinginan yang kuat, azam yang kokoh, tidak mau kembali berbuat yang seperti itu lagi. Fa in fuqida ahadu salasati lam tasihu taubatu. Kata para ulama, salah satu dari 3 ini, dia tanggalkan kemaksiatannya, dia menyesali perbuatannya, memiliki azam yang kuat, tidak mau kembali lagi kepadanya, 1 gugur, tidak sah taubatnya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah.
bila maksiatnya ada kaitan dengan anak Adam, taubatnya menjadi 4. Hadis salasa, dari 3 tadi itu ditambah 1 lagi. Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, mengembalikan hak orang lain yang dia ambil kalau itu berkaitan dengan hak orang lain. Fa in kana timalan aw nawiya raddu ilai, uang misalnya, benda apapun yang dia ambil kembalikan kepada pemiliknya. Wa in kanat hadda qadfin wa nawiya makana minhu aw talaba afwahu, kalau seandainya itu perkara yang menyebutkan fitnah, bahasa fitnah ini bahasa kita maksudnya, tuduhan yang tidak benar, kita minta maaf kepadanya. Wa in kan ghibah, kalau itu misalnya menggibah, menceritakan kejelekan orang lain, istahallau minha, minta kehalalan darinya. Kalau tidak, maka tetap akan dituntut di yaumil qiyamah. Wa yajib ayyatuba min jami'id dunubi, taubat itu bukan hanya 1 dosa, semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatu inda al-haqqi min dalika ad-dandi wa baghi 'alaihi al-baqi. Kalau ada orang punya dosa yang banyak, taubat pada sebagiannya, yang sebagian itu akan diterima taubatnya oleh Allah, taubatnya sah. Yang belum ditaubati dia wajib taubat. Dan ikhwanillah rahimani wa Allah, banyak orang menyangka bahwa taubat itu menunda-nundanya sebagai hal yang biasa. Padahal ikhwanillah rahimani wa Allah, tanda-tanda kebinasaan itu salah satunya adalah menunda taubat. Karena kita tidak tahu kapan mati itu menjumpai seseorang. Orang yang minum khamr, dia menyangka bahwa kiranya nanti dia mati di masa tua, belum tentu. Kalau dia tidak segera bertobat dari khamrnya. Orang yang berbuat zina dan yang lain-lain, kalau dia tidak tobat kepada Allah Azza wa Jalla, ini kebinasaan akan menjumpai mereka. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wa hiya fardun ainun ala kulli muslimin nasan bil kitab wa sunnah. Taubat ini wajib mengenai tiap-tiap orang mukmin, fardu ain, berdasarkan Quran, sunnah Nabi, ijma'nya para sahabat, ijma'nya kaum muslimin. Karena itu Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian itu beruntung. Amar Allah subhanahu jami'al mu'minin bitaubat. Allah perintahkan semua orang beriman, mengisyaratkan berarti orang beriman pun punya dosa. Dan kita tahu perbuatan dosa itu meninggalkan titik hitam di hati kita. Itartakabal abdu danban nukitat fi qalbi nuktatan sauda. Bila seorang hamba melakukan dosa satu saja, akan dititikkan berwarna hitam pada hati seorang hamba itu bekas dosanya. Wa idza istaghfara, kalau seandainya dia itu berminta ampun kepada Allah Ta'ala, dihapuskan titik hitam itu. Anas bin Malik mengingatkan kepada kita, ajabtu innakum qaumun, aku heran, kalian itu suatu kaum, tarawna danban saghiran kadzubab, memandang dosa kecil cuman seperti lalat, hinggap di hidung, kami, kata beliau, para sahabat Nabi melihat dosa yang kecil seperti gunung yang besar. Jadi mereka segera bertaubat, khawatir kalau perkara itu akan menyebabkan mereka terhalang masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengatakan dalam surah Maryam, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertobat lalu beriman, menghiasi dengan amal saleh, mereka itulah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yudlamuna syai'a, dan tidak dianiaya sedikit pun diri mereka itu. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum, semoga Rabbmu ayyukaffira ankum sayyi'atikum, mengampuni dosa-dosa darimu.
wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, lalu memasukkan dirimu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti dua ayat ini menjelaskan taubat bisa menjadi sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sungguh aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu memohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi. Alladzi rajulun qalatil Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qalatil Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lelaki yang Aisyah pernah berkata kepadanya, ya Rasulullah, alaysa ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbik. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu di masa lalu dan di masa yang akan datang? Tapi beliau mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aksara min 70 marrah. Sungguh aku selalu memohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 7 kali. Kita berapa kali? Tanya kepada diri kita, ikhwati rahimani Allah. Di hadis yang lainnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, dari salah seorang sahabat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan senantiasa memohon ampunanlah kepadanya, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, aku saja taubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Minta ampun dan taubat kepada Allah 100 kali. Hada Rasulullah. Nah, mestinya kita begitu, ya, terutama kita udah menjelang Ramadan ya ikhwati. Penting bagi kita bertobat dari segala macam dosa kita. Imam Ahmad pernah mengatakan, adatul rajuli yattabi'u hatta laqiyahul maut. Kebiasaan seorang hamba kadang itu terbawa sampai menjelang matinya. Dan kita nggak tahu apakah kita sudah dekat ataukah masih jauh masa kematian kita. Yang jelas kita makin mendekat. Dan juga kita nggak tahu di bulan Ramadan kita sanggup berbuat kebaikan dengan sempurna atau tidak. Nah, taubat membantu orang untuk berbuat baik. Sebagaimana perbuatan maksiat memberatkan orang untuk berbuat kebaikan. Jadi mesti khawatir rahimanikumullah, taubat kepada Allah. Yang berikutnya, yang ke-8, yakni kasratul istighfar. Puncak dari taubat itu dengan cara memperbanyak memohon ampun, terutama membaca doa sayyidul istighfar. Nabi menganjurkan kita mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani, mati lampu ya Pak? Ya? Ngedrop ya? La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali engkau. Engkau telah menciptakan aku, wa ana abduk, sedangkan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku akan setia pada perjanjianku kepadamu. Beliau mengatakan mastata'tu, sesuai dengan kesanggupan yang kumiliki. A'udzubika, aku berlindung denganmu, min syarri ma sana'tu, dari kejelekan yang aku perbuat. Wa abu'u laka bidanbi, aku akui. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui semua nikmatmu atasku. Wa abu'u bidanbi, dan aku akui dosaku kepada dirimu. Faghfirli, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau.
Summa qala alaihi salatu wasallam, kemudian beliau berkata, man qala minan nahari, barang siapa mengucapkan lafaz ini di siang hari, muqinan biha, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya, famata min yaumi qabla ayyumsiya, lalu ditakdirkan ia meninggal dunia sebelum datangnya waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk golongan ahli surga. Wa man qala minal laili, dan barang siapa yang mengucapkannya di waktu malam, wa huwa muqinun biha, yakin dengan kebenaran janji Rabbnya, famata qabla ayyusbiha, dia mati sebelum datangnya waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, ia pun akan masuk ke dalam surga, dia termasuk ahli surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita jumpai kadang kita jarang mengucapkan lafaz istighfar, karena mungkin kita merasa perbuatan itu bid'ah. Bukan bid'ah. Kita mengucapkan astagfirullah seperti seorang nabi yang masuk dalam perut ikan. Nabi siapa? Yunus. Ia mengucapkan la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minal zalimin, yakni mengakui dirinya berbuat zalim, beristighfar, astaghfirullah inni kuntu minal zalimin. Anas bin Malik pernah menghitung Nabi ketika bermajelis, beliau mengucapkan astaghfirullah itu lebih dari 100 kali. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini Nabi. Kadang kita pun telah ditegur oleh Allah, kita nggak beristighfar. Mestinya perbanyak istighfar. Kemudian diiringi dengan poin yang ke-9, meminta kepada Allah surga. Bila kita ingin dimasukkan dalam surganya Allah dengan rahmatnya, minta kepada Allah surga. Qala alaihi salatu wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, man sa'ala Allah al-jannata salasa marrat. Anas menyebutkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, Allahumma la tuharrim alayya jannataka, Allahumma la tuharrim alayya jannataka, Allahumma la tuharrim alayya jannataka, as'alukal jannah, as'alukal jannah, as'alukal jannah. 3 kali dia mengucapkan kalimat-kalimat yang semisal daripada itu. Qalatil jannah, seketika itu surga akan berkata kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, masukkan lelaki itu, masukkan orang itu ke dalam surga. Surga meminta kepada Allah agar Allah memasukkan orang itu ke surga. Wa man istajara minan nari salasa marrat, dan barang siapa yang dia berlindung kepada Allah, minta dijauhkan dari neraka 3 kali, Allahumma ajirni minan nar, jauhkan aku dari neraka. Allahumma ba'id baini wa bainan nar, jauhkan antara aku dengan neraka. Atau dia bilang Allahumma inni a'udzubika minan nar, berlindung kepada Allah 3 kali dengan yang seperti ini. Qalatin nar, neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia dari neraka. Tapi kadang kita mengucapkan ini kurang. Biasanya yang paling banyak kita minta apa, ikhwan? Allahumma rzuqni rizqan, bukan thayyiban mereka, kasiran. Ya kalau thayyiban masih bagus, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban masih bagus. Kebanyakan Allahumma rzuqni rizqan katsiran. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma ketika lebih baik, kalau ada yang lebih baik, seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini lebih baik dari itu semua. Ulang-ulang. Kita kurang minta kepada Allah tentang surga. Ini mesti minta kepada Allah surganya Allah Azza wa Jalla. Berikutnya khafila rahimakumullah, yang ke-10 adalah talabul ilmi, wasabru fi talabil ilmi, wa kadzalika fi da'wati 'anil ilmi. Menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu dengan tujuan mencari keridhaan Allah, dia dijamin masuk surga. Qala alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan, barang siapa menempuh sebuah jalan, yaltamisu fi ilman, dia niatkan padanya mencari ilmu agama,
Ilmu yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang bisa menjauhkannya dari fitnah, menyelamatkannya dari fitnah, mendekatkannya kepada Allah, keridhaan Allah Ta'ala, menambah rasa takutnya kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya. Fi riwayah, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya dengan sebab belajar ilmu agama itu jalan menuju surga. Bagaimana tidak? Karena orang berilmu itu Allah berfirman, "Inna may yakhshallah min ibadihim ulama." Sesungguhnya hanyalah hamba yang paling merasa takut kepada Allah, mereka yang disebut dengan ulama. Dari kalangan hamba Allah yang paling tahu kepada Allah ulama, orang yang berilmu. Wa kaifala, bagaimana tiga? Li'annal ilma yahdi ilal khairi wa innal khaira yahdi ilal jannah. Karena ilmu mengantarkan kepada kebaikan, kebajikan dan kebaikan mengantarkan kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Dan berapa banyak manusia masuk neraka karena kebodohan mereka tentang ilmu agama. Bukan karena mereka itu tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Orang kafir itu adalah orang yang bila disodorkan kepada mereka ilmu kebenaran, mereka berpaling. Sebab itu mereka masuk neraka. Nah, orang beriman belajar ilmu itu menjadi sesuatu yang wajib. Kama qala alaihi salatu wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kata Nabi hukumnya wajib bagi setiap muslim, mengenai badannya wanita muslimah juga. Dan para ulama menyebutkan wa innal ilma tu'matun lil qalbi. Ilmu itu makanannya hati, nutrisinya hati. Hati akan berzikir mengingat Allah. Hati akan dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, harapan yang tinggi kepada Allah ketika hati itu dipenuhi dengan apa? Ilmu. Jadi belajar mencari ilmu, mencari keridhaannya Allah, mencari ilmu dengan rangka mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan jalan menuju surga insyaallah. Kemudian apabila rahimahullah, berikutnya tersingkat beliau mengatakan yakni menunaikan salat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang wajib maupun yang sunnah. Kalau tentang salat 5 waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi." 5 buah salat Allah wajibkan bagi setiap hamba. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna. Barang siapa menunaikan salat 5 waktu dan tidak mengabaikan sedikit pun, tidak meremehkan hak-hak salat, niscaya ia akan mendapatkan janjinya Allah. Kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Apa janji Allah itu? Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini suatu waktu, jangan diremehkan. Gimana meninggalkannya? Qad ittafaqal ulama man taraka salata amdan bi ghairi udhrin bi i'tiqadi annahu hillun lahu fa huwa kafir. Ulama kita sepakat, tidak berbeda pendapat, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dengan anggapan itu tidak dosa baginya tanpa ada udzur syar'i, dia dikatakan kafir. Tapi kalau dia mengerjakan salat, kana lau indallahi ahadun ayyudkhilahul jannah. Allah punya janji baginya agar Allah memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahadun. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat tersebut, tidak ada bagi Allah janji buatnya. Insya'adzabahu wa insya'adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia. Kalau Allah mau, Allah akan masukkan di dalam surga. Maksudnya, kalau dia tidak menganggap salat itu bukan perkara yang halal ditinggalkan. Mungkin dia meninggalkan karena sebab malas. Allah akan siksa kalau Allah mau. Allah akan ampuni kalau Allah mau. Tetapi alhamdulillah Allah berkata, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk dalam neraka saqar? Ia berkata, kami bukan termasuk orang-orang yang menegakkan salat ketika hidup di dunia. Bahkan ikhwati, Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan 2 waktu dalam hadis Nabi, man shalla al-bardaini dakhalal jannah.
Usahakan setelah sholat wajib, sholat yang sunnah. Di antaranya sholat subuh dan asar. Nabi mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa mengerjakan sholat di dua waktu yang dingin sekali. Karena dua waktu ini di musim dingin sangat dingin. Di musim dingin sangat dingin, yaitu subuh dan asar. Kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan bardaini ay as-subhu wal asru. Sholat subuh dan asar. Siapa yang mengerjakan sholat subuh dan mengerjakan sholat asar, dakhalal jannah, dia masuk dalam surga. Sholat sebelum subuh jangan tinggalkan. Kama qala alaihi salatu wasalam, rak'ataini qabla subhi wa riwayat qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sesudah subuh itu, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Penting, sholat yang mengiringi sholat wajib jangan ditinggalkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi mengatakan, ma min abdin muslimin, tidak seorang hamba yang muslim pun, yusalli lillahi kulla yawmin isnataini asra, dia mengerjakan sholat 12 rakaatan tatawuan ghaira fardhu, 12 rakaat itu sholat sunnah, bukan sholat yang wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Rawahu Muslim. Apa saja 12 rakaat itu? Alhamdulillah. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah, atau kebalikannya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian khalas. Berapa jumlahnya? 12. Abdullah bin Umar meriwayatkan 10. Kama qala alaihi salatu wasallam, man shalla snatai asra hafadtu anin nabi sallallahu alaihi wasallam asrata rakaat. Aku menghafal dari Nabi 10 rakaat. Ai tatawuan ghairu faridatin, salat sunnah bukan salat yang wajib, yang mengiringi salat wajib. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. 10. Dipelihara, jangan ditinggalkan. Abdullah bin Umar menyebutkan, mara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin yusalli tatawuan illa al-witra wa rak'ataini qabla al-fajr. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala, aku tidak pernah melihat Nabi itu mengerjakan salat sunnah di waktu safar kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan salat apa? Witir. Itu menunjukkan 2 rakaat ini sebelum subuh penting dan salat witir itu penting. Imam Ahmad pernah mengatakan, man tarakal witra amdan la yuqbalu syahadatuhu. Orang yang meninggalkan witir dengan sengaja terus menerus jangan dijadikan saksi. Karena orang seperti itu tertuduh dengan apa? Kedustaannya. Seolah-olah beliau mengingatkan ciri-ciri orang yang jujur itu senang mengerjakan salat apa? Witir. Seolah-olah demikian. Jaga salat witir, jangan ditinggalkan. Nabi pernah mengatakan, arba'an qabla dzuri wa rak'ataini ba'da, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, wa rak'ataini qabla subhi, wa riwayat qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar. Huwa isnatai asrata raka'atan fil yaumi wa lailatin faman shalla banallahu lahu baitan fil jannah. 12 rakaat di waktu siang dan malam yang sunnah, yang mengerjakannya tidak putus-putus, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ikhwan, sebenarnya kita sudah diberitahu oleh Allah, oleh Nabi demikian. Tapi memang kadang kita ini sudah tahu ada berita dari Nabi, sholat sunnah tatawwu itu dianjurkan, mengiringi sholat wajib itu dianjurkan. Kadang kita nggak kerjakan. Lagi-lagi alasannya cuma sunnah. Nah, padahal boleh jadi sholat wajib kita nggak sempurna. Nah, sholat sunnah itulah yang akan menyempurnakan sholat wajib kita. Kita tambahkan satu, kemudian kita tanya jawab setelah ini, alhamdulillah. Yakni sholat malam, qiyamul lail. Nabi berkata, ya ayyuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Watimut ta'am, berilah makanan, yakni kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam,
Salatlah di tengah malam tatkala manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surganya Allah dalam keadaan sejahtera. Ini dengan ucapan salam. Akhirnya qiyamul lail itu sifat orang soleh, ajaran kaum yang terdahulu dari kalangan yang soleh. Mereka tidak meninggalkan qiyamul lail. Dan ciri ibadur rahman, punggung mereka itu jauh dari tempat tidur. Belajar qiyamul lail walaupun cuma dapat 3 rakaat. 2 rakaat kita dapat tambah witir 1 rakaat, enggak masalah. Walaupun kita cuma mendapatkan 5 rakaat, tidak ada masalah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tambah witir 1 rakaat, tidak ada masalah. Semampu kita. Kalau kita nggak mampu menyelesaikan sholat yang panjang, yang pendek, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nanti rakaat ketiga qul ya ayyuhal kafirun lagi, rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Enggak ada masalah. Karena memang tidak ada ketentuan dari surat ini, surat itu tidak ada. Nabi hanya mengatakan ya ayuhan nas absus salam wa aqimut ta'am wa sil arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salat di malam hari dalam keadaan manusia sedang apa? Tidur. Salat ya ikhwan. Istri kita bangunkan. Nabi berkata, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari. Rahimallahu rajulan istayqadha minal laili wa ayqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya. Bila istrinya enggan, dia perciki dengan air, kemudian dia sholat bersama-sama. Bangunkan istri kita. Ya mungkin dia berat di tengah malam, 15 menit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, bangunkan. Suruh dia berwudu, kemudian sholat sunnah wudu, kemudian sholat witir. Mungkin dia lelah, cukup 3 rakaat cukup. Insya Allah tidak berat. 3 rakaat itu ya secepat-cepatnya 7 menit lah ya kan. Selambat-lambatnya antum bisa buat setengah jam kalau antum mau. Tapi alhamdulillah 3 rakaat cukup. Nanti kalau udah terbiasa, ditambahin lagi di malam berikutnya 2 rakaat. Habis sholat gimana? Tidur lagi gak apa-apa. Habis sholat tidur lagi tidak ada masalah. Tapi yang paling baik, jadikan sholat malam itu di ujung malam, di sepertiga malam yang begitu selesai sholat sudah masuk waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya ikhwan billah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.